Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiro. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Saya di sini akan membuat video tentang resensi buku yang pernah saya baca untuk memenuhi tugas UTS keterampilan membaca. Nah, buku yang saya resensi yaitu judulnya Tuhan Maaf Aku Kurang Bersyukur. Penulisnya Malik Al-Mughis, penerbit Syamlahat Publishing, tahun terbit 2022. Tebal halaman sebanyak 176. Nah, buku ini adalah karya non-fiksi yang ditulis oleh Malik Al-Mughis yang mengajak pembaca untuk merenung dan merefleksikan kembali apa itu arti bersyukur yang sesungguhnya dalam sehari-hari. Nah, sinopsis dalam buku ini yaitu melalui tulisannya, buku ini membahas tentang makna bersyukur sejati. Penulis menekankan bahwa bersyukur bukanlah reaksi terhadap hal-hal yang besar atau momen saat bahagia saja, melainkan sebuah sikap hidup yang harus diperjuangkan dan diterapkan dalam keadaan yang biasa-biasa saja atau bahkan ketika kita sulit. Nah, paradigma dalam buku ini tidak seperti umumnya bahwa bahagia adalah syarat untuk bersyukur, justru kebalikannya. Yaitu dalam buku ini paradigmanya yaitu menyajikan argumen bahwa bersyukur adalah akar yang menumbuhkan kebahagiaan. Kita sebagai pembaca buku ini diajak untuk bersyukur melalui introspeksi yang mendalam mengenai beberapa sering kita lupa akan bersyukur. Mengeluh, bahkan kita merasa Tuhan itu tidak adil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kan nikmat kecil yang pernah atau sering kita abaikan. Padahal Allah telah memperingatkan bahwa manusia itu memang memiliki sifat yang mudah berkeluh kesah. Seandainya saja Allah memberikan kasih sayangnya, mungkin selama ini kita akan terjebak pada prasangka yang buruk kepadanya. Nah, itulah bencana yang sesungguhnya. Bersyukur adalah salah satu bentuk pengakuan dan ketaatan kepada Sang Pencipta dan salah satu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, kelebihan dalam buku ini yaitu bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Saya membacanya itu mudah untuk mengerti. Satu kali membaca saja saya sudah mengerti. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan mindset yang positif atau ketika membaca buku ini saya lebih positif berpikir untuk tidak menunda bersyukur dalam keadaan apapun, bahkan ketika keadaan saya down pun saya tetap bersyukur. Yang ketiga yaitu membantu pembaca untuk menyadarkan bahwa seringnya kita lupa bersyukur. Nah, efek dari membaca buku ini saya akan lebih sering bersyukur daripada sebelum-sebelumnya. Kelebihan yang keempat yaitu buku ini banyak mengutip dari sebuah hadis atau ayat Quran tentang beberapa banyak nikmat Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satunya pada surat Ar-Rahman yang disebutkan 31 kali dalam Al-Quran. Ayatnya yaitu Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, itu terdapat dalam buku ini juga. Selanjutnya, kekurangan dalam buku ini hanya ada 2 kekurangan menurut saya. Yang pertama yaitu isi bukunya sangat menginspirasi pembaca, tetapi kesulitan untuk menerapkan prinsip tersebut dalam sehari-hari karena dalam buku ini hanya ada motivasinya saja, tidak ada caranya. Itu. Yang kedua yaitu gaya bahasanya banyak yang diulang-ulang. Mungkin karena ini buku motivasi ya, jadi banyak bahasanya yang diulang-ulang. Dan ini bukunya ini termasuk perjalanan salah satu perjalanan penulisnya. Nah, kesimpulannya buku ini cocok untuk dibaca siapa saja yang merasa hidupnya dipenuhi keluh kesah atau yang sedang mencari pencerahan spiritual dan mental untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, dalam buku ini mengingatkan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan yang penuh syukur. Dengan bersyukur keadaan apapun, kita
kita akan merasa lebih bahagia dan tenang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari resensi buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.